Pak Usin. Ya, Pak Usin baru gabung ya. Ya, oke, oke. Ini kita mau melanjut yang lalu, yang sudah pernah. Nah, ini kan, ini masalah skandalon terkait dengan Torah ya, bahasa Ibraninya Torah. Nanti kita lihat ini agak sulit ya. Ini karena dalam teologi Paulus ini bahaya tentang kemegahan. Nanti ada dua kata Yunani ya, batu sandungan, nah itu kemudian batu sentuhan. Nanti kata Ibraninya agak berbeda. Nanti di bawah kita sudah mulai ini ya, tapi yang lalu sudah saya sampaikan. Saya loncat ke halaman berikutnya agak jauh dari situ ya. Tadi saya siang saya cek buku ke Momentum. Wah, dan ada buku baru yang bagus tentang Paulus dan Gnostik. Wah, itu menarik bukunya ya, cukup tebal. Ya, saya sudah pesan di Momentum, tapi bentuk fisik. Saya nggak Momentum kan nggak jual PDF, jadi kita aja ya Pak Anton nggak tahu kurang berapa lagi buku ke Pak Alfa itu Pak Anton ya. Saya kurang tahu nggak ikuti. Sudah berapa ratus yang kita dikirim. Uh, dari 500 masih 200 atau 200 ya, atau 300. Saya dapat laporan dari Pak Sapa, Pak Ko David Bandung, juga dia pesan banyak itu. Mungkin ada 300-400 PDF. Tapi belum dikirim juga. Sekarang kesulitan kita. Saya hubungi berkali-kali dari tahun kemarin. Eh, iya tahun kemarin kok nggak bisa terhubung ya dengan Pak Alfa itu. Jadi itu ya. Jadi Gnostik itu nanti kita lihat. Sekarang kita bicara tentang Yudaisme dulu ya. Dan ini mengerikan. Ketika saya meneliti ini, mengapa terjadi skandalon? Nah, itu batu sandungan, batu sentuhan, itu Paulus bicara tentang kemegahan. Rupanya ini kalau dalam bahasa masa sekarang, ini NPD benar ini. Kan NPD kan bahasa kekinian, baru dalam beberapa tahun belakangan ini muncul. Kalau kita lihat bahasa Paulus ini di skandalon ini NPD. Dan NPD itu kan artinya atau skandalon ini mengapa kemegahan? Kemegahan bagaimana? Yang kemudian Paulus tidak setuju. Ya, jadi antitesis dalam teologi Paulus. Wah, ini menarik sekali ini ya. Dan jangan kita terjangkit seperti ini. Bahaya sekali konsep ini. Ya. Kalau kita kena ini, waduh, habislah kita. Ya. Bayangkan Paulus komplain, tapi dia tidak menggunakan bahasa NPD ya. Itu di church ya. Yang mula-mula itu kan tidak bukan bahasa masa sekarang ya, masa lampau ya. Nah, itu yang kita mau lihat. Nah, saya loncat ke sini. Nah, ini, tapi saya perbesar dulu. Belum bisa baca ya. Ah, sudah bisa baca. Ya, Ya, diperbesar ini sedikit, ya. diperbesar sedikit lagi, Pak. Oh, ini sudah maksimal ini, Pak. Udah maksimum. Ya udah Iya, cukup, Pak. sudah maksimal. Sorry. Ini saya sudah buat sampai maksimal. Bisa atau masih kurang ya? Bisa, bisa Cukup ya? Pak. Udah cukup, Pak. Oke, Udah oke. bisa. Nanti dikoreksi kalau ada sesuatu yang nggak jelas ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini Paulus bicara ini kalau sebaliknya itu bisa juga menggunakan kata tetapi ya. Dan kata tetapi itu atau kata sebaliknya itu dalam bahasa akademik itu yang disebut antitesis. Itu menarik ya.
Jadi kalau berkontradiktif itu pasti antitesis. Ini dulu yang kita harus pegang. Dan lihat khususnya Paulus dia meradikalisasi ya hukum nomos itu ya. Itu ini keberanian Paulus. Ini orang luar biasa ya. Dan itu ada di baik kuantitas maupun isinya. Ya. Jadi secara kuantitas maupun isinya. Apa yang dimaksud dengan kuantitas? Apa yang dimaksud dengan isi? Kuantitas itu hal sekunder. Tapi kalau bicara isi itu hal primer. Atau dalam dunia teologi itu yang disebut kuantitas itu minor. Kalau isi itu mayor. Ya, jadi Paulus lihat dalam dua aspek ini. Ya, nah itu yang ini basis teologisnya kita lihat di sini ya. Roma 2 ayat 21. Dia langsung berkonflik ya, agon. Saya gunakan kata-kata akademik ya, pakai kata Yunani ya. Agon atau agonisomai kan konflik. Satu kata kerja, satu kata benda ya. Agon agonisomai. Nah, ini harus ada orang-orang seperti ini. Karena kita sudah cukup waktu kita bertemu ya dalam pembelajaran ini, saya melihat seperti Pak Anton ini model Paulus ini. Sorry kalau keliru. Ya, ya. Lihat Paulus langsung menuduh siapa? Yudaisme. Harus ada orang-orang yang seperti ini menuduh Yudaisme. Yang menuduh itu dia harus punya bukti ya. Jadi apalagi sudah masuk di ranah primer atau ranah mayor, ya salah nggak bisa ada kompromi, nggak ada kompromitis, nggak ada ya langsung diserang. Ya dia menuduh Yudaisme ini. Dan yang mengerikan di sini, ini dia menggunakan perbuatan ya terkait dengan hamartologi, ya perbuatan ya. Dan baginya berbeda dengan Yahudi. Jadi dia langsung menempatkan diri sebagai hal yang berbeda, padahal dia dari situ. Ya, kalau kita melihat ada satu buku yang ada di saya dari terbitan Momentum tentang seluruh kehidupan Paulus, makanya bukunya agak tebal. Wah itu kalau bisa dibeli ya, sudah 3-4 tahun ini ya saya beli mungkin. Saya membaca itu kehidupan dari Saulus berubah jadi Paulus dan bagaimana perjalanan PI-nya yang 3 kali ya, perjalanan misinya 3 kali dan mendirikan begitu banyak. Dia menjadi seorang church planting yang begitu luar biasa ya. Jarang kita lihat eh, rasul yang menjadi orang-orang seperti Paulus itu unik ya. Seorang yang apa itu church planting itu ya. Church planting memang harus belajar tersendiri. Di dunia sekarang kita di era posmo ini sudah agak sulit jadi church planting itu agak sulit. Apalagi di kota-kota besar itu sulit. Mungkin lebih banyak di daerah ya. Kalau kita bicara daerah, mungkin kalau di daerah seperti Buwenda, ya, itu mungkin daerahnya agak berbeda. Kalau kita pergi ke umpamanya, saya pernah pergi ke Aceh ya, Aceh Utara, Lok Sumawe. Nah, itu daerah Sumatera bagian selatan, ke Lampung juga, saya pernah tugas di sana. Ya, kemudian ke apa itu Danau Singkarak gitu, ya, pernah tugas di sana juga. Ke Jambi, sebelum saya di Base Church, saya waktu jadi ketua majelis daerah di Palembang itu jangkauan saya sampai ke Jambi dari Palembang. Jadi itu
untuk church planting di wilayah-wilayah itu bagus sekali. Ada keterbukaan di sana. Tapi di kota besar sudah hampir, ya bukan tidak ada, tapi jarang orang melakukan church planting. Kebanyakan di in church itu yang terjadi skisma, bukan church planting. Jadi perpecahan. Bukan baru, mendirikan baru, tapi terjadi perpecahan. Perpecahan kemudian itu dikembangkan lagi. Dikembangkan. Itu juga kita belajar dari perpisahan antara Paulus dan Barnabas ya. Karena Markus Yohanes itu ya. Mereka berseberangan, kemudian mereka berpisah. Dan di situ terjadi perkembangan. Ya, karena Paulus menganggap Markus Yohanes itu tidak setia, maka dia tidak mau bawa di dalam church planting waktu dia PI itu. Dalam dunia misiologi ya, Paulus begitu hebat, tapi lebih kental itu sebenarnya church planting. Ya ada satu itu ya. Oh ini orang hebat ini apa? Yang baru ini ya, yang di Amerika ini. Namanya siapa ya? Oh, ini Timothy Keller. Saya sudah punya buku ini ya, Timothy Keller. Ini terbitan Momentum juga. Ada 3 atau 4 ini ya. Wah ini luar biasa. Ini dia berbicara tentang perkotaan. Ini perkotaan di Amerika, bukan di Indonesia. Jadi dia bicara tentang ini. Ini masuk dalam konsep church planting. Ya, karena Paulus kan menjangkau kota. Waktu saya di Sumatera, saya bukan jangkau kota. Saya jangkau di daerah-daerah apa ya, pedalaman, transmigrasi, ya, yang PIR, perkebunan inti rakyat. Itu kan transmigrasi di daerah Sumbaksel. Itu kan semua dari kita di Jawa. Maka saya masuk ke sana. Saya kurang tahu ini ada Pak Iner ya, Pak Iner juga di daerah. Kalau di Pak Iner bagaimana? Karena culture-nya beda-beda. Bagaimana Pak Iner? Mungkin ada masukan. Kalau di daerah kita eh, ini kan daerah gereja suku yang maju. Oh ya, ya betul. Ya, HKBP ya. gereja suku. Ini gereja suku yang kuat. Jadi Aha. kita yang apa namanya Pentakosta karismatik agak lumayan lah gitu. Hmm, Dan ya, kayak di Manado ya. karena Betul, ya Gemim. beda lagi dengan di Manado, Pak. Kalau di sini gereja suku eh, masih seimbang antara pekerjaan adat, pelaksanaan adat dengan pelaksanaan ibadah gereja dengan gereja. Bahkan kadang-kala kegiatan gereja kalah dengan kegiatan adat. Itu gereja, Oh ya. itu sukunya. Jadi beda dengan Toba ini. Itu yang saya lihat setelah saya kembali dari Bengkulu ke sini. Itu Oh, sempat di Bengkulu Pak Imar ya. Bengkulu di mana 9 Pak tahun Imar? Pak. Di Di Bengkulu 11 kilo dari kota menuju ke Payang. Oh, di daerah itu ya. Saya belum sempat masuk di situ. Belum Iya. masuk di situ. Kalau ke Linggau sekitar 2 jam lagi dari tempat Oh kita. iya, Lubuk Linggau ya. Iya, iya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini karena kita singgung ini ya, orang di daerah tuh lain, lain. Kalau saya, Pak Anton, Pak Iwan dan teman-teman yang lain kan kita di kota, ya, di kota besar. Bu Wenda kan di daerah ya, kita di kota. Tidak gampang kita bicara church planting, tidak mudah, ya. Nah, tapi kita lihat di sini terkait dengan ini, ya, Paulus menuduh ini menjadi menarik ini. Ini meradikalisasi hukum nomos ya. Ya, dan dia bicara justru orang yang mengerti hukum dia banyak melakukan perbuatan dosa. Hukum dalam pengertian ini kan Torah. Torah kan menjadi rule ya, eh, menjadi ukuran, menjadi standar. Tapi justru mereka lakukan bertentangan dengan yang mereka pelajari. Apalagi yang ahli-ahli Taurat itu. Ya, kalau kita pelajari secara spesifik tentang ahli Taurat, wah itu kita akan lihat itu. Paulus langsung berani menuduh itu ya. Jadi dia sangat berantitesis
dengan orang-orang terkemuka yang dulu bersama-sama dengan Paulus, ya, di Sanhedrin itu ya. Jadi luar biasa dia. Ini keberanian. Ini memang Paulus ini juga dia kuat di dalam berapologetika, ya, dan dia keras, ya, keras. Dia langsung menuduh ini salah-salah. Nggak ada kompromistis di situ ya. Dan dia katakan mustahil dapat dibenarkan oleh Taurat, ya, seperti yang ditunjukkan di surat lain, ya. Itu ada bahasa Yunaninya di situ Galatia ya, halos honomon, ya. Itu nomon itu kan membicarakan tentang standar hukum. Nomos ya, nomos menjadi nomon itu adalah pergantian os menjadi on. Itu harus belajar bahasa Yunani khusus ya. Dan kitab suci menyatakan penghukuman atas semua orang. Nah, ini ya. Jadi dia berbicara itu. Ini sebenarnya kalau mau dicari ya, bagian ini di Roma 5 ayat 12 kita sudah bisa dapat itu ya. Yang Paulus bicarakan ini. Ya. Hukum atas semua orang ya, yang tidak terus melakukan semua yang tertulis dalam Taurat. Jadi ini kita bisa lihat hati-hati dengan ini ya, kepada semua orang jangan digeneralisasi. Kalau saya bandingkan dengan Kisah Rasul 1 ayat yang ke berapa? Ke-8 ya. Itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam konteks itu kan ujung bumi itu Roma. Itu jangan kita memberikan interpretasi atau penafsiran langsung ke masa kini. Kita harus lihat pada masa itu. Hati-hati di dalam interpretasi ya. Walaupun kemudian implementasinya karena pergilah ke seluruh dunia berarti ujung bumi. Tapi ujung bumi dalam konteks Kisah 1 ayat 8 itu kita harus hati-hati. Ya. Ya, ini kan kepada semua orang maksudnya yang mana orang-orang itu? Ya, ini terkait dengan Taurat. Tertulis ya, grafe. Dalam Taurat itu Galatia 3 ayat 10 nanti dibaca aja. Bandingkan dengan Ulangan 27 ayat 26 ya. Jadi ini. Jadi setiap pereduksian Taurat sepenuhnya disengaja dan bertentangan dengan Taurat itu sendiri. Nah, ini bahayanya ya. Direduksi, seutuhnya. Tota ya bahasa Latin ya, disengaja. Dan akibatnya lihat ini, bertentangan dengan Taurat itu sendiri. Ini bahayanya kita yang belajar ya Bible tertulis ya. Kita ambil dari grafe yang tertulis, yaitu firman Tuhan yang tertulis. Tapi di dalam kita menginterpretasi itu bisa terjadi kekeliruan. Bisa absurd. Itu yang bahaya. Atau sudah baik interpretasinya, tetapi yang terjadi di dalam buah, ya dalam moral, tidak seperti waktu kita menganalisis dengan baik. Atau saya gunakan kata hermeneutika ya, mengeksegesis dengan baik, eksegesisnya berhasil. Tapi menghidupi hasil dari eksegesis itu, kita tidak berhasil. Jadi ada ketimpangan dalam hidup. Padahal itu satu keutuhan. Kita mungkin diakui orang hebat. Kita diakui orang sebagai teolog. Tapi dalam kehidupan moralitas kita, bisakah kita pertanggungjawabkan seperti apa yang kita pahami? Ini menjadi masalah. Ada orang yang lebih cenderung untuk, seperti saya, kecenderungannya kan teorinya banyak. Apalagi dalam dunia eksegesis, saya lebih senang di eksegesis. Tapi yang berbahaya dalam diri saya itu masalah moral, perbuatan. Ya. Nah, moral ini itu hasil dari, nanti kita lihat ini ya, di Yudaisme ini ya, itu hasil dari kekuatan dari dalam diri.
antroposentris, berpusat pada diri. Walaupun mereka belajar Taurat begitu hebat. Ini yang sangat berbahaya ini. Ya, ini bahaya sekali. Ya, kita yang belajar ini justru kita tidak menghidupi. Itu bahaya. Ada bagian lain belajar tapi terjadi heresi. Ya, contoh yang sudah heboh ya, seperti siapa nih? Gilbert Lumendong ya. Dia berbicara di dalam konsep kristologinya. Ya, itu dia menggunakan kata anak anak Allah itu ya, gelar itu bahaya konsepnya. Dia diserang habis-habisan. Ya, yang khususnya sedang studi S2 kan sudah lihat bagaimana Pak Deki ya, ketua kita STT RAI memberikan respon ya. Saya juga memberi respon. Saya pelajari apa yang Pak Deki eh, apologetika dari Pak Deki khusus terkait dengan GL ya. Kemudian saya menanggapi itu juga ya. Jadi kita lihat di sini ya, bertentangan dengan Taurat itu sendiri. Ini yang berbahaya. Tapi saya lebih menspesifikasikan ya, mengapa bertentangan, dalam hal apa bertentangannya. Kalau Yudaisme dalam hal apa? Kalau mereka dalam penelitian mereka luar biasa. Makanya disebut ahli Taurat. Tapi di dalam menjalani kehidupan tidak seperti yang mereka pelajari. Dan mereka keliru di dalam interpretasi. Ya, kita sudah lihat yang antitesis mereka di dalam soter ya, itu keliru. Ya, nanti di bagian-bagian berikut kita akan melihat lebih keliru lagi. Ya, jadi kekeliruannya makin hari makin dalam. Ya. Nah, ini Paulus bicara lagi tentang hamartologi. Ya. Selain itu, setiap dosa membuat manusia melanggar seluruh Taurat. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi dosa-dosa yang bersifat spesifik ini maksudnya ya. Jadi satu aja gagal, seluruh jadi gugur. Yaitu saya dengar ketika Pak Budi Asali baru datang dari Amerika ya, dalam satu acara saya hadir. Dia baru dari belajar berapa tahun ya di Amerika, kemudian dia bicara itu. Ya, kalau kita bicara hukum Musa 10 itu, ya, kemudian kita 9 berhasil, satu gagal. Itu semua runtuh. Ya, itu kesempurnaan itu. Harus sempurna. Nggak bisa, nggak ada manusia yang bisa. Makanya Torah tidak bisa menyelamatkan, harus ada anugerah. Itu menarik. Ya. Melanggar seluruh Torah. Meskipun manusia berhayal bahwa dosa-dosanya akan diampuni. Nah, ini kan ada kata berhayal ya. Atau sekedar mengurangi timbunan ketaatan. Mengurangi. Itu kalau sudah berkurang, itu sudah tidak utuh. Ya, bahasa Latin tadi yang saya katakan tota itu. Ya, itu satu keutuhan. Begitu satu kurang, berarti gugur. Kalau kita kaitkan ini dengan cross, ya, teologi. Kalau kita kaitkan dengan itu, ketika terjadi pengampunan itu, hanya satu kali dikerjakan, itu pengampunan itu bersifat tota. Nah, itu menarik kalau dibahas secara khusus dalam hamartologi. Saya kurang tahu Pak Iwan atau Pak Anton yang dulu pernah belajar, kemudian Bu Wenda, Pak Imer, kemudian ada Margen sini dan teman-teman yang lain, pernahkah belajar tentang hamartologi? Ya, terkait dengan
pengampunan. Dua tema yang sangat menarik kemudian diintegrasi. Ya, ketika terjadi cross, ya salib itu penyelesaian secara total itu kan, secara keseluruhan. Tapi kita kan bisa sarkinois, kedagingan. Kita bisa hetero atau dipengaruhi di dalam kesementaraan hidup ya, kontemporer masih bisa dipengaruhi. Dan pengaruh itu bukan pengaruh berdasarkan tadi firman Tuhan. Tadi itu menarik yang kalau kita teliti kata-kata dari Pak Imer. Ya, itu menarik sekali ya. Umpamanya orang lebih prioritas masalah culture, budaya, daripada aktivitas di dalam gereja. Jadi budaya itu mengikat orang begitu kuat. Ya, ada miss di situ. Ya, culture itu. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan cross culture? Saya lupa penulisnya itu ya. Ada buku itu tebal juga warna coklat tentang cross culture. Wah, itu menarik. Tadi kan Pak Imer singgung, kuat dalam adat istiadat. Mereka lebih daya tariknya culture itu sangat kuat, mendarah daging turun temurun, membuat satu ikatan dan untuk lepas dari itu sangat sulit. Ya, nah ini ya kita bandingkan dengan ini kan berkayal tentang hamartologi. Ya, kemudian lihat di sini sekedar mengurangi timbunan ketaatan. Ini menarik ya. Nah, sekarang dia singgung lagi radikalisasi kuantitas. Ini dibarengi oleh aspek kuantitas. Nah, ini menarik ya. Jika orang Yahudi menganggap sunat, nah ini ya, ini lahiriah ya. Kemudian lihat aturan, mereka begitu taat ya. Ritual-ritual mereka hebat. Ya, siapa yang sudah pernah pergi ke Israel ya? Siapa Pak Usin mungkin Pak Usim sudah ya? Atau teman-teman yang lain sudah kah? Itu waktu saya ke sana itu hari Sabtu itu tidak ada yang jalan. Semua toko tutup, bis tidak ada yang jalan, jalan semua sepi. Semua ada di sinagog. Mereka kan ibadah Yudaisme kan Sabtu bukan Minggu. Beda toh. Itu begitu kuatnya itu, ya. Ritual itu. Kemudian lihat perayaan-perayaan ya. Dan itu semua berakar di Taurat. Itu menarik kalau dipahami dengan tepat melalui penyelidikan ya, penelitian itu. Ini apa hal yang penting di sini? Sunat, peraturan itu kan masalah kuantitas ini toh. Sunat, aturan, ritual, perayaan-perayaan, nah itu ya. Roti tak beragi, nah itu ada banyak perayaan di Yudaisme. Itu semua dasarnya dari Taurat, menunjukkan arti dari menjadi orang Yahudi dan berbagian dalam umat pilihan. Ya Yudaisme kan pilihan, tapi dalam konteks PL. Tapi apakah semua Yudaisme dipilih? Nah, itu menjadi jelas ketika terjadi inkarnasi. Nah, waktu Yesus berinkarnasi itu, ya Yohanes 1 ayat berapa ayat? 10. Ia datang kepada miliknya, tetapi mereka tidak menerimanya. Ah, jadi ini kan pilihan dalam pengertian sisa, remnan. Berkali-kali saya ingatkan, jarang orang belajar tentang teologi khususnya terkait dengan remnant teologi. Sangat jarang. Ya, saya pernah belajar itu waktu saya ada di STII, waktu perkuliahan Demin itu ya, dulu Demin, Doctor of Ministry.
Saya sempat kuliah kan itu. Tinggal buat tesis, disertasi saya tidak buat. Nah, ini saya belajar tentang Remlan di situ. Baru saya mencari buku-buku, referensi, kemudian memperdalam. Ya, di William Dyrness punya itu, dia kan ahli PL, itu ada ya tentang konsep sisa itu. Di dalam Yudaisme, kadang kita salah paham tentang hal ini ya. Kita pikir kalau sudah disebut pilihan berarti secara total. Di bagian ini tidak secara total. Tapi nanti kalau saya bicara tidak secara total, kemudian Bapak dan Ibu yang belajar, terus belajar dan memperdalam, kemudian melihat di apa ya, Yakobus itu ya, saya coba lihat, bisa keliru juga saya. Jadi saya lihat dulu ya. Oh iya, Yakobus. Nah ini kedua, ini Yakobus 1 ayat 1, kepada kedua belas suku di perantauan. Mengapa disebut perantauan? Diaspora ini kan? Ya, kenapa 12 suku? Itu kan keutuhan dari Israel. Tapi apakah waktu Soter semua itu terpilih mereka secara utuh? Nanti kalau kita katakan seluruhnya terpilih, itu nanti berantitesis atau berkontradiktif dengan Yohanes 1 ayat yang ke-10 itu. Jadi hati-hati kita memberi tafsiran, jangan-jangan tafsiran kita berkontradiksi dengan bagian tertentu di dalam firman Tuhan tertulis. Seperti ini, kok ada 12 suku? Nah, untuk belajar yang seperti ini kita harus lihat tentang soter itu di dalam konteks kitab Wahyu. Nah, itu harus lihat dari situ. Ya, ya kitab Wahyu ya, surat Wahyu itu. Kita harus lihat dari situ bahwa soter itu terjadi di dalam setiap suku, ada yang dipanggil di situ ya. Bahasa ya, bahkan sampai ke negara. Jadi harus secara utuh untuk mengerti seperti ini. Karena ini ada konsep ini ya, Yudaisme ini. Paulus meletakkan kepenuhan kepada Allah dan di dalam ya ini ya, ini masalah lahiria dan non lahiria, penyunatan hati menurut roh sebagai lawan dari kesesuaian dengan huruf-huruf hukum. Itu Roma pasal 2 ayat 4 kemudian ayat 29. Jadi sunat itu bukan sunat secara fisik, natural, alamiah, tetapi ini masalah teologis. Dan ini yang Paulus ajarkan ya. Semua ini menunjukkan bahwa Paulus berdiri dalam tradisi profetis yang mengkritik religiositas legalistik, ritualistik. Jadi masalah legal, kemudian masalah ritual-ritual itu ya. Seperti yang kita temukan dalam PL. Dan khususnya in Christ ya. Paulus memang tidak secara jelas dan mendetil memaparkan isi dan natur ketaatan yang dituntut Taurat. Seperti yang kita lihat dalam, nah itu khotbah di bukit ya. Matius pasal berapa? Pasal 5. Ya, khotbah di bukit. Itu menarik ya. Jadi di teologi Paulus kemudian diintegrasi dengan khotbah di bukit. Itu menarik. Jadi ini banyak orang yang kalau kita lihat ya, religiusitas legalistik ini terjadi di dunia masa sekarang. Kemudian ritualistik itu kuat. Ya, mengikuti ibadah-ibadah atau acara-acara dalam gereja kuat. Bangun 4:30 pagi sudah ada doa. Ya. Dan begitu banyak kegiatan di dalam gereja itu, begitu kuat kegiatannya.
Tapi apakah yang menjadi pertanyaan, apakah terjadi perubahan? Nah, ini Paulus kritik ini. Ya, apa dampaknya dari seluruh aktivitas itu? Kadang orang tidak berpikir sampai ke situ. Yang penting aktivitas. Hasil dari aktivitas tidak pernah dipikirkan. Ya, jadi legal orang, ya karena dia Kristen dia harus ada di gereja. Di gereja ada ritual, harus ikut ritual. Tapi yang jadi pertanyaan, nah ini yang Paulus kritik ini. Ya. Tidak seimbang antara legalistik, ritualistik dengan kehidupan nyata real. Nah, tidak balance, tidak seimbang, dan itu sangat bahaya. Itu terjadi di masa kini enggak? Ya. Ini ada Bu Wenda ya, hamba Tuhan cukup senior. Ya, ada Pak Imer, siapa lagi di rekan-rekan yang malam ini sama-sama kita belajar. Ya, jadi Paulus sedang membongkar sesuatu yang ada di dalam sinagog. Ya. Dan itu hal yang sangat memprihatinkan ya. Itu sesuatu yang tersembunyi ini kemudian Paulus membombardir itu, membongkar itu. Ya, kita lanjut ke poin berikut. Selain itu, rujukan langsung kepada Yesus juga tidak dicantumkan. Ya, tidak langsung secara harfiah gitu ya maksudnya. Namun kita dengan yakin dapat berkata bahwa konsep Taurat Paulus sepenuhnya, nah ini digunakan ini ya, Torah kan itu kadang kita berpikir orientasinya hanya terkait dengan PL, tapi ini berbicara tentang konsep Taurat Paulus. Masih menggunakan istilah Taurat, tetapi dalam perspektif Paulus. Nah, kita harus lihat di sini bahaya penafsirannya ya. Torah itu kan ukuran. Ukurannya sekarang ukuran Paulus. Di dalam teologi Paulus, bukan di dalam teologi PL. Nah, karena Paulus, nah maka dikatakan sepenuhnya sesuai dengan konsep Tuhan Yesus. Jadi identik ya. Paulus mereduksi seluruh isi hukum kepada hukum kasih. Nah, ini. Ini menarik ya yang kapan barusan heboh JK itu ya buat heboh di Indonesia. Ya. Katanya martir itu dalam pengertian JK itu di dalam kekristenan itu harus bunuh. Wah, ini bukan kebenaran. Nah, Paulus dia katakan di sini ya, hukum kasih. Kalau kita mau lihat itu ya itu umpamanya apa eh, yang diajarkan Yesus ya tentang konsep kasih ya dalam dua arah ya, vertikal dan horizontal. Kasihlah vertikal ke atas, baru horizontal sesama. Ya, kasihlah mereka yang membenci. Ya, jadi ada hukum kasih dan kasih yang digunakan di sini itu agapao atau agape. Itu bisa cek dalam teks aslinya Roma 3 ayat 8-10, kemudian Galatia pasal 5 ayat 14. Nah, secara khusus dalam 1 Korintus juga. Ya, yang terbesar kan kasih. Iman, pengharapan, kasih. Yang terbesar kasih. Itu makin jelas ya. Jadi JK ini memberikan statement ya, tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ini membuat heboh kan. Saya lihat ada berapa belas organisasi yang melaporkan JK. Jadi kita harus sangat bijak ya, karena ini sudah ada aroma SARA ini. Ya. Mengatakan
agama lain dan memberi penafsiran yang sama sekali tidak. Itu absurd. Error itu penafsirannya. Distorsi. Ya. Mau menghindar seperti apapun, katanya dipotong. Itu bahaya sekali itu ya. Jadi kita lihat ini. Ya. Itu kasih terbesar. Agape itu ya. Atau agapau. Itu divine of love. Itu kan ilahi. Kalau natural kita bisa saling mengasihi ya. Kakak beradik, kandung mengasihi. Bahkan mengasihi walaupun tidak seculture ya. Tidak berbeda budaya. Mengasihi. Itu kasih yang natural. Ya. Kasih yang natural itu ada di dalam wahyu umum. General Revelation. Tapi kasih yang di dalam dimaksud ini dalam agapau ini atau agape ini itu divine. Bukan hasil dari diri kita, itu ilahi, masalah ilahi. Ya. Di luar kemampuan kita itu divine of love itu. Itu yang menarik ya. Dan di sini dikatakan ia mengagungkan kasih di atas karunia-karunia tertinggi dan bahkan menyebutnya lebih besar dari iman pengharapan. Nah itu ada ya Roma 1 Korintus, kemudian 1 Korintus 13 secara khusus ayat 13. Nah, ide ini adalah ide kualitatif ini sebenarnya ya. Kualitatif. Paulus akan hukum, jadi nomos itu. Kemudian tuntutannya dan dosa. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan divine of love. Bukan kasih natural. Ya, kalau konflik agon bisa diselesaikan secara natural, konflik bisa. Tapi waktu natural, apakah hanya semata-mata natural? Kalau yang sudah dipredestinasikan tidak. Tidak semata-mata natural. Ya, harus ada intervensi secara inner dari dalam, yaitu Holy Spirit yang mengerjakan itu melalui diri kita. Ya, jadi ini menarik sekali ya. Ia menyebut dosa terutama dalam bentuk tunggal, bukan jamak ya. Dan tidak jarang mempersonifikasikannya. Itu Roma pasal 7 itu ya. Itu menarik sekali kalau kita menyelidiki Roma pasal 7 ya. Ada dua pertentangan ya. Tapi ini disebut dosa bukan dosa moral. Ini disebut terutama itu bersifat tunggal. Ya. Jadi ini bukan dosa perbuatan. Kalau bersifat moral itu perbuatan. Tapi ini melanggar seperti yang terjadi di dalam Kejadian pasal 3 itu. Itu bentuknya tunggal. Ya. Dampaknya begitu luas. Tapi itu bentuknya tunggal. Kembali lagi ke William Dynus, itu menulis ya ada 7 kata Yunani tentang, kata Ibrani tentang dosa. Itu Dynus tulis ya. Dalam bukunya tema-tema dalam teologi perjanjian lama. William Dynus tulis itu. Ya. Itu bentuknya tunggal. Mengapa tunggal? Apa alasannya tunggal bukan jamak? Jamak itu dalam perbuatan moral. Bentuknya banyak perbuatan moral. Itu akibat dari ini. Yang Paulus katakan dosa terutama dalam bentuk tunggal. Ya, jadi bukan jamak. Kalau tunggal itu terkait dengan dalam PL itu Yahweh. Nah itu terkait dengan itu. Itu tunggal. Kalau jamak itu mau hidup, moral, perbuatan-perbuatan kan. Nah itu dipersonifikasikan dalam Roma pasal 7. Paulus katakan aku tahu apa yang baik tapi justru aku lakukan ya yang jahat. Jadi di dalam diri manusia ada skisma dalam satu pribadi. Pengetahuan baik
oke, tapi melakukan justru yang dia tahu itu salah. Itu itu ya itu yang disebut dengan doulos hamartia. Ya, hanya dari aspek pengetahuan, tapi aspek untuk implementasi dari pengetahuan tidak berdaya. Mengapa? Itu doulos hamartia. Dan itu yang Paulus lihat. Ya. Dan kita lihat di sini ini Paulus itu dikatakan di sini rasul dan murid. Ya, pada konsep dosa yang sama radikalnya dengan penjabaran dan penelaan Yesus akan Taurat. Jadi bagaimana pandangan Paulus, bagaimana pandangan Kristus ketika dia berinkarnasi tentang Taurat. Apa yang dia katakan seluruh isi hukum Taurat? Yaitu hukum kasih. Itu yang diajarkan oleh Yesus waktu dia berinkarnasi. Itu kan tentang hukum kasih itu. Divine of love itu, agape atau agapao. Jadi itu bukan natural, itu teologis. Itu hasil dari Holy Spirit, bukan hasil dari manusia. Ya, natural, alamiah, bukan. Ya. Siapa yang menggerakkan motornya di situ siapa? Ini yang menarik. Ya. Meskipun semua sangat urgent, kita belum sampai pada hal yang paling pokok. Ya, jadi harus diperdalam. Ya. Ini sangat luas ya. Doktrin Paulus, ajaran Paulus tentang apa kosmos atau kosmologi, kosmogoni, tentang antropos, ya manusia yang dikaitkan dengan hamartologi. Antropologi dikaitkan dengan hamartologi. Nah, dan semua ini dikatakan hanya bisa dipahami dalam peristiwa penebusan. Wah, ini menarik. Ya, ini teologi Paulus. Ya, dipahami dalam terang penebusan in Christ ya. Demikian juga fungsi Taurat dalam pernyataan Paulus harus dilihat di dalam terang ini. Jadi ini sentral, sangat-sangat penting. Ini sangat unik, ya. Jadi ajaran ini Paulus ini unik, ya. Yang membuat konsep Taurat Paulus begitu tajam dan yang membuatnya melihat Taurat seperti ini bukanlah debat sengitnya dengan Yudaisme atau pembacaannya akan PL dan bukan pula kata-kata Yesus yang terus diteruskan kepadanya, tetapi pemahaman akan kematian dan kebangkitan. Jadi bukan hanya apa yang apa kata-kata dari Yesus ketika dia berinkarnasi, tapi ini penting ini ya, pemahaman akan kematian dan kebangkitan. Ya baru aja Jumat Agung kan, ini berarti. Ya. Nah apa artinya begini ya? Ini jangan salah diinterpretasi. Bukan berarti membuang ketika Kristus berinkarnasi, dia mengajar, ya kan melalui berkata-kata. Tapi kalau tidak sampai puncaknya, yaitu Jumat Agung, kemudian Paskah, semua kata-kata itu tidak ada artinya. Ini kan ini total satu paket. Kalau hanya menekankan kata-kata, itu bahaya. Kata-kata penting. Tetapi, lihat ini ada kata peralihan ya, pemahamannya akan kematian dan kebangkitan. Mengapa? Karena di dalam kata-kata dari waktu berinkarnasi itu, di dalam kata-kata itu ujungnya, sentralnya itu kepada Jumat Agung dan Paskah. Ya, ini dua hal ini ya, situasi yang baru yang dimulai oleh kedua peristiwa itu. Ya. Jadi ini penting ya, dan relasi yang di dalamnya manusia berdiri di hadapan Allah. Ya. Ini hal yang sangat penting. Jarang dibicarakan di in church ya, jarang sekali dibicarakan hal ini.
Padahal itu ada di dalam teologi Paulus. Nah, kita kan lagi belajar ini begitu dalamnya. Ya, jadi dua hal ini penting, tapi seringkali diabaikan. Jadi kita lihat ini cukup dalam ya. Kita baru mulai hari ini, ya. Otak kita sudah dijejeli dengan konsep Paulus yang sangat dalam ya. Ya, sekali lagi saya mau jelaskan ini kata-kata itu penting. Apalagi ya diucapkan waktu berinkarnasi. Ya. Tapi ujung dari kata-kata itulah itu masalah Jumat Agung. Jadi kata-kata itu bukan hanya teori, ada implementasinya. Implementasinya itu puncak. Puncaknya apa? Nah, itu Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan. Itu ini dua peristiwa ini membuat kita bisa berdiri di hadapan Allah dalam pengertian yang paling eksistensial dari kata itu. Nah, itu ada kata-kata kan? Kalau hanya kata-kata teori, di dalam kata-kata itu ujungnya harus sampai kepada Jumat Agung dan Paskah. Itu menjadi beres. Kalau hanya kata-kata sekedar pesan moral, tidak terjadi Jumat Agung dan Paskah, nggak ada penebusan di situ. Nggak ada kemenangan. Ya, glorify itu tidak ada. Karena hanya kata-kata. Menurut yang belajar malam ini, kira-kira ini hal lama atau hal baru? Ada yang beri tanggapan? Bagian ini hal lama atau hal baru ini? Dalam teologi Paulus. Khususnya kita lagi belajar antitesis ya. Kalau dari perspektif antitesis ini, ketiga GL mengatakan Kristus itu bukan anak Allah. Nah, itu antitesis di dalam dunia teologi. Ya, walaupun ada pendapat itu berbau Sabialinism, ya, itu bukan hanya berbau, memang sudah jelas-jelas seperti itu. Ya, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Gilbert udah jelas. Apakah Gilbert Yudaisme dia? Karena Yudaisme antitesis dengan dalam Kristologi. Dia berantitesis. Walaupun tetap belajar Taurat. Itu loh, menarik. Hanya kedua peristiwa ini yang dapat memperlihatkan ini nature ya. Keberadaan natur manusia itu out of Christ ya. Untuk pertama kalinya kebenaran manusia yang dilandaskan pada ketaatan terhadap Taurat terlihat menyedihkan. Ini Yudaisme menyedihkan dan menipu diri. Mengapa? Karena ketidakcukupan Taurat sebagai sarana keselamatan termanifestasi sepenuhnya. Ya.
Jadi kita lihat di sini kesimpulannya, Taurat itu bukan untuk menyelamatkan. Ya, yang menyelamatkan itu Christ. Makanya dia harus berinkarnasi. Dan puncaknya itu ada di dalam Jumat Agung, kemudian Paskah. Itu saya gantikan dengan dua istilah itu ya. Ini dua peristiwa. Ini penting. Bayangkan waktu saya di GKRI, kemudian Jumat Agung itu diganti dengan Rabu Agung. Sama seorang hamba Tuhan di Bekasi itu ya. Saya langsung diminta oleh Sinode untuk terbang ke Jakarta mendadak karena kasus itu. Dan harus hadapi panggil hamba Tuhan itu ya. Sampai puncaknya ya hamba Tuhan itu dipanggil. Karena nggak percaya Jumat Agung. Ya itu kan terkait. Yang jadi masalah kan perhitungan tanggal ya, waktu, time-nya. Tapi time bukan dalam seperti kita ya. Jadi salah menghitung. Menyedihkan sekali ya. Ya. Jadi mereka jadi Rabu Agung. Dan itu celakanya diajarkan itu di dalam Jumat ya. Hal ini bukan masalah pendalian sebuah pokok dogmatis, yaitu bahwa datangnya Mesias. Nah ini ya Christ ya, Mesias. Taurat tidak berlaku. Mengapa? Karena ini dikatakan Kristus itu finalitas. Penghapusan Taurat adalah doktrin misiologi teologi Paulus. Wah ini dikaitkan dengan misianologi, Mesias ya. Mesianologi itu kan dari kata Mesias dalam teologi Paulus. Ya, jadi ini ya penghapusan Taurat dalam doktrin. Ini mesianologi, Mesias ya. Terlepas dari apakah teologi menara menara binistik ya, seperti itu secara umum diterima dalam teologi Yahudi. Ya, kita mungkin mengira bahwa saat menyatakan Kristus sebagai akhir dari hukum Taurat. Taurat itu kan terkutuklah, ya itu kan orang yang tergantung, itu Galatia ya, ya, digantung. Roma 10 ayat yang keempat, akhir dari hukum Taurat. Ya, ini hukum Taurat terkait dengan soter ini ya. Tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat. Paulus menunjukkan bahwa pertentangan dengan Yudaisme, ia dalam satu dan lain hal menentang Taurat dalam PL. Tetapi tidak benar keyakinan Paulus bahwa Taurat tidak dapat menjadi sarana dan dasar kebenaran manusia di hadapan Allah. Bukanlah sebuah premis atau kesimpulan yang bersifat teoritis, dogmatis, tetapi disandarkan pada arti. Nah, ini ya, harus sampai ke sini. Dua lagi ini ya, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Dua peristiwa itu menyangkut tentang bersifat penebusan. Harusnya ditambah satu ya, inkarnasi. Kalau tidak berinkarnasi, tidak ada kematian. Tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Ya, jadi harus ada inkarnasi. Nah, masalah inkarnasi ini jadi masalah besar juga. Itu hanya bisa mengalami potiso ya, dicerahkan atau illumination. Baru bisa mengerti itu. Ya. Atau pada kebenaran Allah yang dinyatakan dalam kedua peristiwa itu, yaitu kebenaran oleh iman. Iman kepada apa? Harus ada standar imannya bukan liar. Kepada kematian dan kebangkitan. Dan bukan oleh perbuatan. Nah, itu saya tadi katakan kan Roma, moral. Perbuatan-perbuatan nggak bisa dijadikan basis perbuatan itu. Ya. Dasar penolakan Paulus akan anggapan bahwa manusia sanggup mendapatkan kebenaran dan hidup. Nah, ini makanya saya tambahkan di sini ya Roma 10 ayat 10b. Ya.
Dari mana sanggup mendapatkan kebenaran? Dari diri sendiri, dari orang lain, siapapun orang itu. Nah, kehidupan dari mana? Harus dari sumber kehidupan. Sumber kehidupan natural itu siapa? Yang sifatnya sementara natural. Nah, sumber kehidupan spiritual ya yang membawa ke eternity, kekekalan itu dari siapa? Nah, itu Roma 10 ayat 10b dan ditunjukkan paling jelas dalam Filipi pasal 3 ayat 4. Saya bacakan ya, Filipi 3 ayat 4. Coba ada yang lihat Filipi pasal 3 ayat 4. Menarik. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya, ini lahiriah berarti kan natural. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, itu ya. Tadi ya disunat apa semua ya. Ini kesaksian tentang pribadi Paulus ya, siapa dia itu ya. Dia jelaskan semua ini. Nah, ini ayat 8. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Hmm, ya. Jadi kristologi ya. Nah, kemudian ayat 10 loncat ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa ini, kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ada di sini ada kebangkitan, kemudian ada kematian. Dua hal itu. Mulai ayat 4 tadi ya, Filipi. Makanya ada dan seterusnya itu ya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Jadi kita belajar teologi Paulus yang begitu luas, kita hanya belajar tentang bagaimana dia berhadapan dengan orang Yudaisme, Yahudi, ya, yang begitu memegang Taurat, ya, dia melawan mereka. Mengapa? Karena pegang Taurat, buang Kristus. Itu yang Paulus tidak mau. Ya, perikop ini penting karena menolong kita untuk melihat bagaimana Paulus sendiri belajar memahami bahwa ketaatan sama sekali tidak bisa menjadi dasar kebenaran di hadapan Allah. Ketaatan dalam bentuk apa? Ketaatan terhadap Taurat. Kita nggak mampu taat. Tadi saya sudah katakan ya, satu keutuhan. 10 hukum Musa itu kan 10. 9, kemudian bagian ke-10 mungkin setengahnya kita bisa. Nah, itu tidak total, tidak utuh. Jadi kita gagal dalam taat. Makanya harus ada anugerah. Makanya Paulus katakan di sini jelas bahwa ketaatan sama sekali tidak bisa menjadi dasar kebenaran. Menarik, ya. Mau mampu taat kita, ya. Apalagi di PL, masuk dalam PB ketaatan itu mengapa bisa taat? Kemampuan dari diri sendiri, jadi manusia natural man kita, atau kehidupan spiritual man kita yang membuat kita bisa taat. Nah, itu menarik itu. Itu Roma 10 ayat 10b tadi yang saya kemukakan. Ya. Ada dugaan bahwa Paulus menolak Taurat karena sebelum bertobat. Ini tafsiran. Ya, ini dugaan. Ya. Ia putus asa dalam menemukan kebenaran di hadapan Allah melalui ketaatan. Dia kan berusaha untuk taat terhadap hukum, yaitu Taurat. Hingga setelah bertobat, ia harus memikul beban berat di pundaknya. Hmm. Tetapi ayat yang dikutip di atas menunjukkan hal yang sebaliknya. Ya, sebelum bertobat, Paulus sangat mengagungkan ketaatannya. Nah, itu tadi ya, Filipi itu. Aku ini ya, ya, secara lahiriah
Ya, dijelaskan semua. Dari apa? Dari itu bangsa pilihan Israel. Sukunya apa? Suku Benyamin. Ibrani asli. Tentang pendidikan terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Us. Ini kan semua terkait dengan ketaatan. Ayat ini jelas dikatakan sini ya. Dia agung-agungkan ketaatan. Ia tahu bahwa dalam hal ketaatan ia tidak bercacat. Itu ayat yang ke-6. Ya, di dalam Filipi 3 itu ya. Tentang itu. Aku tidak bercacat. Itu bagian terakhir ya kalimat. Aku tidak bercacat. Hukum Taurat aku tidak mentaati. Dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Nah itu. Hal yang sama dia katakan dalam 1 Galatia 1 ayat 13. Ya. Jadi kita lihat ya, Paulus memandang Taurat itu dan ketaatan terhadap hukum sebagai keuntungan, bukan sebagai kegagalan total rohani. Ini waktu dia masih menjadi Saul, sebelum dia menjadi menjadi Saulus ya, sebelum menjadi Paulus. Ya. Nah, ini dijelaskan semua ya, sebagai orang yang begitu mahir dalam mencapai kebenaran oleh. Ia sulit menghapuskan dan menghilangkan semua ini. Nah, hanya karena Kristus, karena pengenalan. Pengenalan di sini ginosko ya, keintiman. Ya, tidak ditekankan oida dulu. Ini harusnya dari oida. Kalau sudah ada ginosko berarti sudah ada oida. Itu secara otomatis. Jadi secara apa ya, strata itu ya harus oida dulu, baru ginosko. Ya, jadi hasil dari oida itu, pengenalan secara deskriptif ya, melalui pembelajaran berupa teori itu oida. Tapi ginosko itu kan keintiman dengan hasil dari pengenalan. Ya, pengenalan akan Kristus. Jadi keintiman ya, Tuhan yang melampaui semua yang dicapainya sebelumnya. Yang dicapainya itu apa? Itu ketaatan di atas. Ia belajar untuk menganggap semua itu sebagai kerugian dan sampah. Ini luar biasa ya Paulus ya. Ia menyampaikan hal serupa di Galatia 2 ayat 21. Ya, ayat ini jelas menunjukkan bahwa penolakan Paulus terhadap Taurat sebagai sarana keselamatan merupakan dogma teoritis. Ya, kalau dogma teoritis itu oida. Ya, dan tidak bersandar pada pengalaman subjektif. Ya, tetapi didasarkan pada kebenaran, pada kehidupan yang telah Allah nyatakan dan nah itu Allah nyatakan apokaliptis dibukakan kepada Paulus ya. Kalau tidak dia tidak ngerti kalau tidak dibukakan. Ya. Dan limpah di dalam kematian dan kebangkitan. Ini dibukakan, penting. Penyataan, ya. Bukan pernyataan, bukan statement, tapi penyataan. Ya, ya. Kehidupan yang telah Allah nyatakan. Kalau Allah tidak buat penyataan, tidak ada satupun yang bisa ngerti, paham. Dan tidak ada satupun kalau pemahamannya sudah keliru. Nah, itu pemahaman itu kan dalam lingkup OIDA tadi. Bagaimana ginoskonya? Pasti error. Sudah otomatis. Kalau OIDA-nya gagal, pasti ginoskonya. Ya. Kita memiliki OIDA, mengerti OIDA karena ada penyataan. Ada penyingkapan, disingkapkan melalui penyataan. Dan penyataan itu kan penyataan tertulis, grafik. Baru kita mengerti. Ya. Setelah hari Pentakosta, Holy Spirit turun tinggal lamanya dalam diri kita. Yohanes 14 ayat 16 ya, forever. Dari kata Yunani aiona, selama-lamanya. Itu yang menghidupi kehidupan kita. Ya. Jadi kita lihat ini semua total ya, satu paket. Apa yang dikerjakan Kristus selesai, bukan berhenti di situ, sudah selesai. Iya dari segi penebusan.
Sekarang penerapannya itu pekerjaan Roh Kudus menerapkan apa yang sudah dihasilkan di dalam sejarah. Nah, apa yang sudah dihasilkan dalam sejarah sekarang implementasinya itu di dalam hidup dari yang dipredestinasikan. Bagaimana itu hidup? Kita memahami itu. Ya, itu semua Roh Kudus. Itu mulai dari inspirasi, kemudian apa ya, iluminasi, iluminasi, ya, potiso itu kan, itu semua pekerjaan apa? Pekerjaan Roh Kudus. Tapi yang bagian penebusan sudah selesai. Ya sudah selesai, kemudian apakah sudah seperti itu? Itu bukan total dari kebenaran, harus ada Holy Spirit itu yang penting juga. Dua-dua ini satu paket, satu keutuhan. Tidak boleh menekan yang satu, ekstrim yang satu, yang saat ini dibuang. Ya, ini dua hal yang mayor. Ya, ini dua hal yang primer, bukan sekunder. Ya, masa sekarang orang lebih menekankan tentang Holy Spirit, mengekstrimkan Holy Spirit. Ada bahaya nggak di situ? Ada yang berani nggak tulis tesis? Ya, bagaimana mengaitkan tentang pemahaman kristologi yang lebih spesifik? Ya, terkait dengan kristologi dan pneumatologi. Dua aspek ini diintegrasi, bukan dijadikan antitesis. Itu. Jadi kita belajar hal yang cukup sulit, ya, cukup sulit seperti ini. Sampai di sini ada yang tanya? Atau mau tambahkan? Silakan. Agak sulit ditangkap. Pak Iwan, Pak Imer, Lanjut saja Pak Moses, kita sedang menikmatinya. Dapat dipahami, Pak. Lanjut, Pak. ini hal yang tidak umum ya. Ya. Oke, saya lanjut ya. Kadang saya loncat aja ya. Nah, ini tentang motif penolakan Paulus. Sudah jelas ya akan kebenaran itu. Kebenaran melalui apa? Taurat tentunya. Apa motifnya Paulus? Motif penolakan. Sudah jelas di kita ya. Oleh hukum. Hukum di sini maksudnya ya nomos itu Taurat. Itu yang dijadikan standar. Taurat itu memang standar. Ya. Tapi itu belum selesai. Dalam PL itu belum selesai. Kalau berat ke PL kemudian tidak sampai ke perjanjian baru, ini terjadi ketidakseimbangan. Ya. Itu satu keutuhan PB dan PL. Ya. Yang bahaya di Yudaisme yaitu mereka ekstrim di dalam Taurat, mereka anti perjanjian baru. Evangelium itu mereka anti. Ya. Mereka antitesis itu ya. Ini bahaya sekali. Ya. Jadi ini ya tentang hukum dan menunjukkan situasi real dari manusia ini ya out of Christ. Ya. Bukan hanya pelanggaran terhadap Taurat, baik secara terus terang ataupun dalam bentuk yang lebih halus yang membuat manusia berdosa di hadapan Allah dan tidak dapat dibenarkan
di hadapannya berdasarkan ketaatan terhadap Torah. Jadi tidak ada yang support secara apa dari dalam ya, inner. Ya, itu sudah ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, tidak ada. Yang membuat pencarian kebenaran seperti ini kosong dan patut dicela di hadapan Allah adalah usaha untuk membela diri. Nah, ini ya, sudah keliru membela diri di hadapan Allah dan untuk beroleh hidup berdasarkan perbuatan dan jasa-jasa sendiri. Kalau perbuatan kan moral, ya, moral secara umum, ya, itu perbuatan, ya, moral secara umum dan jasa-jasa sendiri dari dalam itu berarti kekuatan berasal. Ini antroposentris, ya, jasa-jasa sendiri itu antroposentris ya. Di sini kita bertemu dengan antitesis yang sesungguhnya dan paling mendalam. Ya, ini dalam teologi Paulus. Bayangkan dia dari waktu Saulus dia Yudaismenya begitu kuat, keras, ya, didikan dari Gamaliel. Kemudian dia berubah total karena kisah 9 itu. Perjumpaan itu yang mengubahkan. Sekali-sekali Pak Imer bicara itu, khotbahkan tentang perjumpaan yang mengubahkan. Iya Pak Imer ya. Ya contohnya Paulus itu. Ya, perjumpaan yang mengubahkan. Kalau dia tidak berjumpa itu dalam kisah 9, dia tetap Saulus. Ya. Saulus yang artinya the big, bukan Paulus yang artinya small, kecil. Ya, tidak akan terjadi. Ya. Jadi mau membela diri seperti apapun tidak bisa. Ya, ini yang disebut dengan antitesis. Ya, antitesis ini tidak hanya berkenaan dengan etika, tetapi juga dalam aspek religius. Ya, relasi manusia dengan hukum melibatkan relasinya dengan Allah. Ya, ketika karakter Allah disalah mengerti, maka relasi manusia dengan hukum juga turut menyimpang. Menarik ini ya. Ini bicara karakter of God gitu ya. Disalahpahami. Ya, dari mana kita tahu karakter Allah? Ya, karakter kalau kita belajar ya, saya beli beberapa buku tentang karakter waktu saya ngajar di Stipak Malang. Tapi juga dibuka kelas di Surabaya karena itu untuk PAK ya, guru-guru agama negeri, swasta semua kumpul satu kelas. Waktu itu di Surabaya ada beberapa kelas karena berbeda semester ya. Saya jadi dosen tamu di situ di Stipak. Ya, mereka tahu mereka rekrut saya karena saya punya bukan master pendidikan ya, master CE Christian Education. Itu kan kalau dalam di Indonesia kan itu MPD, sekarang MPD. Saya kuliah 2 tahun itu. Maka saya direkrut untuk jadi pengajar di Stipak. Waktu itu saya ngajar juga di sekolah misi yang ada di bawah Gunung Bromo itu. Saya ngajar di situ. Ya. Oh banyak anak-anak di situ. Waktu saya ngajar itu ada 4 atau 5 kelas. Ya. Jadi saya terus mengajar di situ juga selain di Stipak. Stipak soalnya malam. Kalau yang di Nongko Jajar itu daerah dingin ya karena di bawah Bromo. Gunung Bromo itu yang terkenal. Lama saya ngajar di situ. Ya ada 5, 6 tahun lebih lah ngajar di Stipak. Juga ada satu sekolah misi di Surabaya yang besar ya, di perbatasan Surabaya ke Sidoarjo, di Bundaran Waru itu kan, di ujung dari kota Surabaya itu. Ya, itu sudah mau masuk daerah Sidoarjo, ada sekolah misi besar di situ. Nah, dulu saya ngajar di situ, itu lama juga, 9 tahun saya ngajar situ. Kemudian banyak STT lain ya, jadi dosen tamu. Jadi kita lihat nih Paulus ya, tidak bisa.
membela diri. Diri kita ini absurd, sudah total depravity, lantas mau berusaha dari dalam diri yang sudah total depravity. Ya, nggak bisa. Jadi antitesis ini ya tidak hanya berkaitan dengan etika, tapi religius. Ya, nanti kalau mau belajar tentang etika dan moral, baca bukunya Norman L. Geisler ya tentang etika. Bagus itu, tebal ya. Itu terbitan Saat, Seminar Alkitab Asia Tenggara yang dari Malang itu ya. Terkenal. Dulu Pak Tong kan di situ. Lama Pak Tong di situ. Ya. Nah, ini karakternya. Ia melanggar hukum dan berbuat dosa. Ya. Relasi manusia dengan hukum juga turut menyimpang. Nah, ini di hadapan Allah. Ataupun saat ia berusaha untuk bersandar kepada hukum, norma ya, atau nomos, dan bukan kepada Allah. Apa yang tampak keuntungan sebenarnya merupakan kerugian. Seakan-akan untung kalau bersandar taat kepada hukum. Taatnya tidak pernah tuntas, utuh, total. Saya seringkali tekan kata total malam ini ya. Karena tidak secara utuh. Ya, itu dianggap keuntungan. Oh, bangga saya bisa taat. Padahal itu apa? Kerugian. Paulus anggap rugi semua tadi di Filipi pasal 3 itu. Ya. Nah, baru kemudian dia berikan yang sebenarnya. Di dalam terang, ya ini ya, salib dan kebangkitan, pengetahuan ini dinyatakan dalam hidup Paulus dan dalam hidup semua orang. Ya. Baik di out, out of Christ juga itu dinyatakan tetap. Ya. Tidak bisa disangkali itu. Ini yang menarik. Karena itu Paulus melihat pertanyaan tentang apa dan bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah. Ya. Kata dibenarkan. Ya. Satu, ini saya hati-hati ya, ada aliteia, ada dikaiosune. Kalau dibenarkan itu bukan aliteia. Kadang kita sudah sekolah teologi tidak jelas ya. Kata kebenaran itu kan dalam teks asli ada dua ya. Kalau aliteia itu kebenaran yang sifatnya eksistensialisme. Artinya apa? Kata itu bersifat eksklusif. Kata aletheia itu. Ya, benar. Sang kebenaran. Itu kebenaran absolut. Kita tidak ada kata kerja di sini ya. Dibenarkan. Itu dikaiosune. Siapa yang membenarkan kita? Dibenarkan. Jadi tadinya total depravity, tidak benar, sekarang dibenarkan. Tadinya doulos hamartia, ya, artinya menjadi hamba. Kalau bahasa Indonesia dipakai kata belenggu. Nah, sekarang kita dimerdekakan. Sampai yang kerjakan diri sendiri, nggak bisa. Dibenarkan karena Christ itu. Ya, di hadapan Allah. Bukan hanya dalam terang Taurat. Atau sekadar sebagai pernyataan etis. Ia melihat dalam terang seluruh penyataan. Seluruh apokaliptis. Di dalam Taurat sampai ke dalam PL sampai PB. Nah, ini yang Paulus katakan ini. Ya. Jadi harus satu keutuhan. Mulai dari perjanjian lama, Taurat, terus masuk sampai ke perjanjian baru. Karena di dalam Taurat, saya sudah pernah katakan ya, karena di dalam Taurat itu ada gambaran, ada deskripsi, ada tipe di situ dan antitipe. Ya. Kalau mau kita selidiki satu persatu, umpamanya Bapak Ibu mau buat tesis. Tesis tentang tipe yang terkait dengan soter. Tipe ya, yang terkait di dalam soter
Di dalam Kejadian pasal 3 aja. Bapak Ibu bahas satu satu perikop pasal 3 itu tentang tipe. Ya, nanti kan antitipenya ada kan? Ya, tipe itu kan di dalam PL, antitipe dalam PB. Ya, itu antitipenya itu terkait dengan finalitas of Christ itu. Kristus yang adalah final. Dari tipe dia jadi antitipe. Satu aja bagian di dalam Kejadian pasal 3 itu. Udah jelas. Ya, banyak poin di situ terkait dengan soter. Yang pertama saya beritahu toh, contoh ini ya, dalam Kejadian pasal 3. Tipenya itu di dalam soter itu pertama apa? Kasih Allah yang mencari. Sudah, kan Adam di manakah? Kan dia yang ambil inisiatif mencari. Mengapa bukan Adam? Adam sudah dibelenggu di situ. Nggak bisa dia lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kejadian 3 ayat 15. Protoevangelium. Kejadian 3 ayat 15. Sudah 2 poin. Ya. Yang ketiga, cawat yang diganti dengan apa? Kulit binatang. Ada pertumpahan darah. Itu kan tipe. Sudah tiga poin itu tentang soter yang tergambarkan ya deskriptif itu di dalam kejadian pasal 3 aja kita bisa bahas. Jadi tesis mau jadi skripsi kah tesis atau disertasi lebih lebih dalam lagi ya lebih luas lagi. Itu satu bagian itu aja sudah tipe. Di dalam tipe itu ada antitipe di dalam kejadian itu. Jadi bagaimana menghubungkan tipe dan antitipe? Menarik itu. Tadi saya katakan poin pertama kasih Allah yang mencari. Ya. Itu kasih Allah yang mencari itu di dalam bentuk teofani loh. Puncaknya itu menjadi kristofani. Nah, teofani dan kristofani itu dikaitkan. Itu kristofani itu kasih Allah yang mencari dalam bentuk apa? Dalam bentuk inkarnasi. Logos yang berinkarnasi itu puncak. Tapi gambarannya tipenya sudah ada di sana. Dia yang cari, bukan Adam yang cari. Mau cari kenapa Adam tidak mampu? Ya itu lihat di dalam konsep teologi Paulus Roma 5 ayat 12. Lihat itu dalam apa ya? Yohanes atau Lukas itu tentang dibelenggu Dulos Hamartia itu. Nggak bisa dia lepas. Ya, banyak kalau mau buat tesis pemikirannya ada banyak sekali. Ya. Jadi ini yang menjadi daya tarik ya kalau kita belajar seperti ini. Oke. Tidak ada yang bertanya sih ya. Saya teruskan aja ya. Nah, sekarang dia mau berikan lukisan, gambaran, kefasikan bangsa-bangsa lain. Roma 1 ayat 8. Ini menarik ini. Teologi Paulus sangat dalam, sangat luas ya. Apa yang menarik di sini? Ia menginginkan hal ini dengan penyataan Allah. Penyataan ya, bukan pernyataan. Beda ya. Kalau kita yang sudah selesai S1 atau memang seorang yang belajar, kita langsung bisa bedakan ya. Dan berkali-kali saya sampaikan supaya menjadi apa familiar kalimat-kalimat ini ya. Penyataan dan pernyataan dua hal yang berbeda. Penyataan Allah melalui karyanya. Nah, kalau penyataan Allah melalui karyanya, saya mau tanya, ini maksudnya apa? Menarik ini. Kalimat pendek, tapi kita bisa mendalami. Pernyataan artinya dia menyingkapkan. Tapi ini melalui karya. Maksudnya apa? Itu bukan, ini pernyataan ini tidak menunjuk kepada grafe, tidak. Tapi ini menunjuk kepada karya. Dan ini berhubungan dengan Ibrani pasal 1 ayat kedua.
ya, yang pada waktu zaman dulu, dulu kan itu nabi-nabi itu ya, PL. Ya, dia zaman dulu dia berbicara melalui nabi. Pada zaman akhir, eskatos di situ teks aslinya Yunani eskatos, dia berbicara melalui perantara anaknya. Nah ini bukan hanya berbicara tapi memberi hidup. Karyanya kan, karyanya apa? Kematian dan kebangkitan itu, dua itu lagi. Untuk mati dan bangkit harus inkarnasi dulu. Kalau dia masih tetap God, nggak mati-mati, ya itu kan metafisis. Kalau sudah belajar metafisis, ya. Roh itu bisa mati nggak? Nggak bisa mati roh. Yang mati itu apa? Fisik. Roh tidak bisa mati. Tubuh itu bisa hancur ya. Dari tanah kembali ke tanah, itu kan? Ya, tapi roh kan nggak bisa belajar metafisis. Ya, kalau kalau bilang karyanya di sini, kadang saya menekankan hal-hal yang seperti ini ya. Penyataan terkait melalui karyanya. Bukan penyataan dalam pengertian grafe itu. Firman Tuhan tertulis, grafe 2 Timotius 3 ayat 16, Theopneustos, bukan itu. Itu tulisan untuk mengajar. Tapi kalau bicara karya, penyataan melalui karya, ya, dia menyingkapkan dirinya dengan cara apa? Datang berinkarnasi. Baru dia berkarya. Ketiga, dia mengambil itu morfe, rupa manusia. Itu Filipi pasal 2 itu. Ya, kenosis teologi mengosongkan diri. Oh, dalam. Padahal saya hanya mau jelaskan ini, penyataan melalui karya. Tapi saya ambil dari Ibrani 1, ayat 1 dan 2 lah. Supaya bisa membedakannya. Tapi penekanannya di ayat kedua. Kemudian yang kedua, melalui karya, itu kenosis teologi. Filipi pasal 2 itu. Morfe. Ya, mengosongkan diri. Apakah kosong? Itu kenosis teologi itu perlu dipelajari, didalami. Itu harus diajarkan di dalam kristologi. Ya, tidak menganggap setara. Itu konsep kesetaraan dengan Allah, melainkan telah mengosongkan diri dan menjadi seorang, menjadi hamba, menjadi dulos. Hamba apa? Hamba dosa. Semua dosa kan dipindahkan ke dia. Ini barter. Menjadi hamba. Tadinya dia kurios Tuhan. Dia jadi hamba. Itu kan status kerendahan. Itu dalam kristologi kan ada status kerendahan atau status dia ditinggikan, dimuliakan. Itu menarik sekali. Dia menjadi seorang hamba. Kemudian terus kalau kita baca di Filipi 2 itu, dia berkarya itu taat sampai mati. Makanya dia sangat ditinggikan oleh Bapa. Karena ketaatan. Ketaatan terkait dengan penebusan, soter. Menarik itu. Nah, ini penyataan melalui karya yang mereka tidak perhatikan dan tidak menggerakkan mereka untuk mengenal dan memuliakan Allah. Ini karena Yudaisme tidak mau. Itulah sengaja kemarin waktu Jumat Agung saya menulis. Bapak, Ibu, lihat tulisan saya waktu Jumat Agung. Ya, yang apa, Pilatus cuci tangan. Kemudian ditekan oleh tua-tua itu, imam-imam kepala dan tua-tua. Itu kan tokoh-tokoh di dalam Yudaisme. Jadi Yudaisme itu anti Christ itu. Waktu dia bangkit juga terjadi itu Matius 28. Dusta Mahkamah Agama itu. Ya, itu kan bagian dari dua itu kan tentang yang saya tulis lagi ya. Tentang masalah mereka mau menutup mulut
yang penjaga-penjaga itu yang melihat kebangkitan Yesus lapor ke mereka. Mereka sogok pakai duit. Bayangkan di dalam orang-orang penting dalam sinagog main uang untuk menutupi kebenaran dengan uang. Makanya saya tulis itu. Memang saya sengaja tulis itu, ya. Itu kan jarang dihotbahkan, jarang dibicarakan. Dua-duanya baik itu waktu Jumat Agung maupun Paskah, dua-duanya yang terlibat di situ, yaitu tentang dua dua apa ya dua yang memiliki jabatan dalam sinagog, yaitu imam-imam kepala dan tua-tua. Saya tulis itu dengan cara yang berbeda. Ya, satu waktu Jumat Agung, kemudian yang kedua peristiwa Paskah. Ya ini kan. Makanya dia ya menggerakkan ya tidak menggerakkan mereka untuk mengenal, ya mengenal dua, baik Oida maupun kemudian ada respon untuk intim setelah tahu, paham dengan tepat, dengan benar, dengan valid, baru intim ginosko. Nggak terjadi di mereka. Kalau mereka mengenal, mereka berdoksologi, glorify, memuliakan Allah. Nggak terjadi, Yudaisme nggak terjadi. Sangat mengerikan ya. Dan saat menunjukkan dan saat hendak menunjukkan mengapa Israel yang tidak berbuat dosa. Nah, lihat ya. Menarik di sini. Oh, keloncat ya. Nah, ini Israel yang tidak berbuat seperti bangsa-bangsa lain di luar Israel. Juga tidak beroleh kebenaran dan hidup dari ketaatan terhadap Taurat. Taurat itu hanya diberi kepada pilihan dalam konteks PL Israel. Ia tidak hanya menunjukkan pelanggaran Israel terhadap hukum. Ini Paulus ya, Roma 12 ayat 2. Tetapi yang lebih dalam lagi juga menunjukkan penilaian, eksiologi. Penilaian itu bahasa teks aslinya menilai itu eksiologi Israel yang salah akan sifat kemurahan Allah. Mengapa Paulus bicara kemurahan? Karena diberi Taurat itu kemurahan kepada mereka sebagai umat Allah. Israel menyita Taurat dan bersandar padanya dan bukan kepada Allah. Bukan kepada sang pemberi. Kalau kita, ini implementasi ya, ini penting. Kita belajar firman Tuhan. Kita mau taat, tapi ketaatan kita kita renggangkan relasi pribadi dengan dia. Kita hanya mau taat kepada yang tertulis, itu Oida. Oida kalau tidak sampai ke ginosko, kita gagal. Secara teori hebat, pintar, jadi teolog yang besar, terkenal, digandrungi banyak orang, diundang ke sana sini, keliling. Tapi ketika hidup kita terpisah dengan dia, kita mendukakan Roh Kudus terus-menerus. Ini bahaya hidup kita. Kita tidak mau sadar bahwa kita sedang menjadi seorang yang sombong. Kita ini hanya the representative of God. Alat mewakili dia. Bukan kita.